Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita ya, yang sudah kita lalui dari sebelum-sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah ya, mewaspadai ancaman terhadap integrasi bangsa. Nah, ini ya, jadi subbab yang atau materi yang kita pelajari di bab ancaman ini mewaspadai ancamannya. Nah, anakku sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa kita ini harus berusaha mewujudkan integrasi bangsa. Kenapa? Kalau kita lihat bangsa kita ini bermacam-macam ya, suku, budaya, ya, agama ya. Ini sangat beragam, maka keberagaman ini harus kita wujudkan dalam bentuk integrasi bangsa ya. Penting karena kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu, selain keberagaman ya, keberagaman adalah karena posisi Indonesia. Indonesia ini ya, posisinya yang ada di antara dua samudra dan dua benua ya, sangat strategis ya, menjadi lalu lintas dari perdagangan ya, populasi di antara bangsa-bangsa di dunia. Lah, posisi inilah yang juga menyebabkan Indonesia ini sangat beragam ya, dari sisi ras ya, agama ya, dan lain sebagainya, kebudayaannya juga lah. Maka ya, atas dasar ya, letak Indonesia ya, yang strategis dan juga keberagaman daripada masyarakat dan bangsa Indonesia ini ada banyak sekali ancaman yang dapat mengancam bangsa dan negara. Nah, apa saja ya? Nah, sebelum ke apa saja, nanti ya, kita lihat dulu bahwa ya, posisi atau kondisi bangsa Indonesia yang beragam dengan keadaan yang sangat strategis ini ya, selain memiliki ancaman yang harus kita waspadai, juga ada potensi ini ya. Ada potensi. Nah, potensinya apa? Membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang kaya ya, sehingga dapat menunjang ya, atau mendatangkan potensi-potensi ekonomi. Lah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Nah, berbicara tentang ancaman dan tantangan ini juga pasti juga ya. Maka dari itu ya, keberagaman dan posisi bangsa kita ini ya, ini memiliki dua ya hal ya. Satu menjadi satu potensi, satunya lagi menjadi sebuah ancaman. Nah, ancaman ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, anakku sekalian, oleh karena itu kita setiap warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini mungkin benih-benihnya ini sudah kita mulai, kita bisa bertengkar sesama anak bangsa ya. Kacau kondisinya ya. Kenapa? Karena kita lengah terhadap berbagai ancaman-ancaman yang ada. Nah, anak sekalian ya, ancaman ya terhadap integrasi atau bangsa kita ini bisa saja berupa ancaman militer, bisa saja berupa ancaman non militer. Lah, ancaman militer itu apa? Ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dapat ya, atau mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Ini militer, menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, selain itu ada ancaman militer. Ancaman militer ini adalah ancaman-ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, ini juga dapat membahayakan ya, membahayakan kepribadian bangsa, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa Indonesia. Nah, akhir-akhir ini kita dapat pemberitaan kita akan melakukan modernisasi alutsista ya. Kemarin itu ada sekian triliun yang dianggarkan untuk pembaharuan dan modernisasi persenjataan kita. Ini semata-mata dalam rangka untuk ya, melawan ancaman yang bisa saja mengancam ya, terutama ancaman militer ya. Nah, sekarang ini bentuk ancaman-ancaman yang dapat membahayakan terhadap integrasi bangsa kita. Nah, kita coba bahas satu persatu. Nah, ancaman militer ini yang berupa pengerahan kekuatan bersenjata ini bisa banyak macamnya, mulai dari agresi ya, diserang atau invasi secara besar-besaran, itu penyerangan terhadap satu negara, pendudukan terhadap satu negara yang secara besar-besaran, invasi ya misalkan ya, atau juga banyak macamnya ya, ada pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase ya, penghancuran objek-objek vital ya, spionase mata-mata, terorisme misalkan.
dan ancaman keamanan laut dan udara. Saya kira beberapa hal ini pernah kita alami ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ancaman itu nyata sekali ya. Terorisme kita banyak, aksi-aksi terorisme yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini ya. Agresi pernah kita mengalaminya, agresi militer Belanda, dan tidak menutup kemungkinan ya agresi ini bisa hadir di zaman atau masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian ada pelanggaran wilayah yang ada kapal asing masuk ke negara kita, baik itu kapal militernya ya, maupun pelanggaran-pelanggaran seperti nelayan ya, yang dapat merugikan kedaulatan dan kekayaan ya, mencuri kekayaan laut kita misalkan. Ada juga yang namanya kita mengalami yang namanya gerakan separatis menggunakan kekuatan bersenjata ini ya. Ini ancaman militer. Nah, separatisme kita masih berlanjut ini di daerah Papua, mungkin kalau dulu ada PKI, Madiun, Parmesta, DITI dan lain sebagainya. Lah, ini merupakan ancaman-ancaman. Kita sudah banyak mengalami ancaman dan kita bisa melaluinya ya. Nah, namun dari itu kita perlu terus ya mengasah ya kemampuan kita untuk menanggulangi berbagai ancaman yang ada di masa-masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu adalah ancaman non militer. Ancaman non militer ini bisa berupa atau berdimensi ideologi ya, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, ini sebenarnya yang mungkin lebih sulit untuk kita tangani bersama. Nah, biasanya ini masuk melalui gelombang globalisasi ya. Nah, kenapa? Karena globalisasi ini menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa, sehingga hal-hal yang memberikan dampak negatif ini bisa saja membahayakan bangsa kita. Nah, misalkan di sini ada ancaman di bidang ideologi ya. Ideologi kita ini banyak sekali ancaman ya, yang mengikis ya nilai-nilai atau paham ideologi kita, atau bahkan ada yang ingin mengganti ideologi kita ya. Ini banyak sekali, makanya kita perlu meneguhkan kembali ideologi kita ya, bahwa Pancasila ini merupakan ideologi pemersatu, tidak bisa diganti dengan ideologi lain. Lah, ancaman di bidang ideologi ini yang banyak sekali, sehingga sangat membahayakan, dan itu bisa menghancurkan negara, karena ideologi itu adalah dasar negara kita, Pancasila ya, maupun pandangan hidup kita ya. Ada banyak ini yang terjadi, sehingga ada yang ingin mengganti Pancasila, dulu PKI ya, ada yang sekarang ini misalkan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan khilafah, mungkin yang ingin mengganti, tidak cocok dengan Pancasila dan lain sebagainya ya. Ada isu komunisme dan lain sebagainya. Lah, ini yang ancaman bisa saja ada dan terjadi saat ini dan mungkin di masa-masa yang akan datang. Ini ancaman di bidang ideologi ya, masuk dalam kategori non militer. Kemudian ada juga non militer itu berupa politik. Nah, politik ini ya banyak sekali ya. Misalkan di sini ada intervensi politik dari negara lain ya. Ada yang namanya penggulingan pemerintahan yang sah. Lah, ini mengganggu kondisi politik di negara kita. Nah, ini baik terjadi ya, datangnya dari luar maupun dari dalam, melemahkan pemerintahan ya, atau mungkin yang dari dalam sendiri bisa sistem politik yang kurang baik, sehingga terjadi yang namanya KKN, konflik pemerintah ya, baik pusat maupun daerah, sehingga tidak menjadikan jalan perpolitikan kita, pemerintahan kita ini menjadi baik ya. Lah, ini ancaman-ancaman di bidang politik ya, ini. Kemudian ada lagi yang namanya di bidang ekonomi. Lah, ini yang sekarang mungkin marak ya istilahnya, bagaimana ekonomi suatu negara ini tidak dapat berdiri sendiri ya. Hal ini atau hal tersebut menjadi bukti nyata dari pengaruh globalisasi ya. Sehingga ya ketidakmandirian dari ekonomi ini akan mempengaruhi terhadap negara, bahkan bisa menjadi hal yang mengancam suatu eksistensi suatu negara. Ada banyak, misalkan di sini ya ada yang namanya ekspor impor lah. Kita kemarin disuguhi banyak berita, kita mau impor garam, mau impor beras dan sebagainya. Ini sangat membahayakan, mengancam ya integrasi bangsa, sehingga masyarakat petani menolak ya. Kenapa? Karena bisa saja ya barang-barang kita yang sebenarnya ada itu bisa tidak laku ya, karena kalah dengan dalam luar negeri, atau memang dibuat ya membanjirnya produk-produk luar negeri ya. Selain itu juga ekonomi ini investasi ya, investasi yang dimodali asing bisa saja ya itu akan menjadi ancaman, sehingga kita tidak mandiri dalam ekonomi, sehingga perekonomian kita diatur oleh pemilik modal. Lah, ini ancaman-ancaman yang dapat berpengaruh ya, mengancam terhadap integrasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi, dan ini sebenarnya lebih bahaya, lebih tidak
disadari bangsa kita daripada yang militer ya, menggunakan kekuatan bersenjata yang bisa berhadapan langsung. Oke, selanjutnya adalah bidang sosial budaya, dan ini yang banyak sekali dan mungkin tidak kita sadari bersama ya. Karena ini menjadi persoalan ancaman serius ya terhadap integrasi bangsa ya. Selain ancaman-ancaman militer lain seperti politik, ya, ekonomi ya, dan lain sebagainya, itu tadi, ini sosial budaya ini yang harus kita waspadai benar ya. Kenapa? Karena akan muncul yang namanya gejala-gejala kebarat-baratan ya, kayak hidup yang selalu berorientasi kepada barat ya, konsumtif, individualisme, hedonisme ya. Ini banyak terjadi di negara kita ya. Kemudian ada sosial budaya kita, kemiskinan yang bisa memunculkan kriminalitas, kecemburuan, etnosentrisme yang berlebihan, egoisme dan lain sebagainya. Nah, di bidang sosial budaya ini yang harus kita tekankan di dalam mengatasi ancaman-ancaman sosial budaya ini. Karena tidak disadari ini masuk kepada hal-hal yang disenangi banyak kalangan, terutama kalangan muda. Sehingga kalau pemudanya sudah rusak, maka negaranya ini bisa rusak, integrasi bangsa akan hancur. Nah, apalagi ya, kita lihat bahwa ya ancaman sosial budaya ini terutama melalui atau masuk melalui narkoba yang dapat merusak generasi-generasi bangsa Indonesia. Lah, ini beberapa ancaman ya yang harus kita waspadai ya dari ya, bangsa kita ini, baik datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri kita sendiri. Nah, kita harus berani atau mengambil tindakan di dalam mengatasi ya, atau menanggulangi atau mencegah ya ancaman-ancaman ini yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, merusak integrasi, merusak eksistensi bangsa dan negara kita. Anak-anak sekalian, ini materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti sambung dalam forum diskusi grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.